Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di episode kali ini saya akan membahas sedikit berbeda daripada yang biasanya. Saya akan membahas mengenai karir, di mana saya akan membahas gimana nih cara bisa dapat kerja di luar negeri. Tentunya saya bagikan ini berdasarkan pengalaman saya, dikarenakan saya nggak kerja di Indonesia, saya kerjanya di luar negeri. Tentunya saya juga akan berbagi konteksnya bagaimana dan gimana cara saya bisa mendapatkannya. Dan di episode hari ini tentunya saya bagikan dikarenakan rata-rata penghasilan orang yang ada di Indonesia masih berada di angka UMR. Bahkan ada beberapa daerah di Indonesia yang UMR-nya bahkan di bawah 3 juta. Cukup miris kan? Oleh karena itu, ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap hari Senin, kadang-kadang hari Kamis. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Lalu mungkin Sobat Pintar nanya, Chris, emangnya di Indonesia nggak ada kerjaan ya? Kenapa harus sampai kerja di luar negeri? Mungkin hal pertama yang membuat saya mempertimbangkan tentunya adalah kompensasi yang lebih baik dan benefit yang lebih baik pula. Jadi yang ditawarkan kepada saya waktu itu memang menurut saya bisa dapat yang lebih. Jadi tentunya kenapa enggak? Kalau misalnya ada yang lebih dan kalau hitung-hitungannya masuk ya kenapa enggak kita coba. Kemudian hal berikutnya adalah dengan hitung-hitungan yang ada saya bisa nabung lebih banyak. Dan ini terbukti dari hitungan yang sudah saya buat. Namun tentunya dikarenakan kita kerja di negara orang, ada kecenderungan yang namanya pajak agak susah nggak bayar. Jadi di sisi ini yang namanya pajak itu transparan, terang benderang, jadi kita harus bayar semuanya. Namun tentunya ini agak menarik khusus untuk pajak di Malaysia dibandingkan dengan pajak di Indonesia. Di mana pajak di Malaysia ada banyak pengurangannya. Yang mana tentunya ini membuat kita merasa lebih diuntungkan pula. Nanti kita akan bahas mengenai pajak di 2 episode berikutnya. Karena episode berikutnya kita akan bahas mengenai biaya hidup yang ada di Malaysia. Dan menurut saya biaya hidup di Malaysia cenderung sedikit lebih murah dibandingkan Jakarta. Walaupun kalau dibandingkan dengan Surabaya mungkin 11-12 ya angkanya. Tapi kalau dibandingkan dengan Jakarta menurut saya hidup di Malaysia dalam hal ini Kuala Lumpur itu lebih murah daripada di Jakarta. Menurut saya. Dan dalam konteks ini tentunya kita bandingkan dengan standar kehidupan yang sama. Jadi kalau misalnya makan dengan level yang sama. Kalau misalnya kita nge-mall dengan mall yang level yang sama dan sebagainya. Tentunya dari begitu banyak hal yang menurut saya cukup penting, ini ada beberapa tips yang bisa Sobat Pintar coba pertimbangkan ketika hendak kerja di luar negeri. Yang pertama tentunya Sobat Pintar harus pastikan dulu, penghasilannya kira-kira nih range-nya di angka berapa. Apakah penghasilannya malah lebih sedikit ataupun lebih banyak malah. Jadi kita harus bandingkan dengan apa yang berpotensi kita dapatkan mungkin di Jakarta ataupun di kota tempat tinggal kita. Kalau memang sedikit lebih banyak ataupun jauh lebih banyak, kita harus cek juga bukan hanya penghasilan saja, tapi juga cek perkiraan pengeluarannya berapa. Jangan nanti lebih besar pasak daripada tiang, akhirnya kita kerja di luar negeri tapi juga nggak bisa nabung. Ya percuma juga. Hal ini dikarenakan hidup akan jauh lebih sulit kalau misalnya kita hidup susah di negara orang. Hidup susah di negara sendiri menurut saya itu sedikit lebih mudah karena sejelek-jeleknya masih di negara sendiri. Hidup di negara orang dan hidup dalam keadaan sulit menurut saya ini agak parah tentunya. Dan hal kedua yang menurut saya tidak kalah penting yaitu pikirkan mengenai karir jangka panjang. Pastikan posisi yang hendak kita isi adalah posisi yang memberikan kita potensi baik untuk mendapatkan potensi peningkatan di dalam perusahaan tersebut ataupun di perusahaan lain. Jadi kalau misalnya di perusahaan tersebut ada jenjang karirnya dan kita memang ada potensi untuk naik ke level berikutnya, itu mungkin salah satu pilihan yang cukup baik. Ataupun bisa aja kita coba lihat apakah posisi yang kita isi ini nantinya dapat memberikan kita potensi posisi yang lebih baik di perusahaan lain yang mungkin di industri yang serupa ataupun mungkin industri yang sedikit lebih berbeda. Dan yang ketiga, coba pertanyakan secara rinci mengenai benefit-benefit yang bisa didapatkan. Apakah ini sebanding dengan pengorbanan kita untuk meninggalkan Indonesia? Kalau memang nggak sebanding ya mungkin pindah bukan merupakan pilihan yang baik. Alangkah lebih baik kalau memang kita mau pindah, benefitnya juga harus setimpal.
jangan benefit yang nggak setimpal. Karena balik seperti yang nomor 1 tadi, hidup sulit di negara orang itu akan lebih sulit daripada hidup sulit di negara sendiri. Untuk menyimpulkan episode hari ini, tentunya kalau misalnya nih kita mau kerja di luar negeri, kita harus pastikan memang produktivitas kita jauh lebih baik daripada orang-orang pada umumnya. Dari orang-orang yang ada di Indonesia maupun orang-orang yang ada di level Asia ataupun di level dunia. Hal ini dikarenakan persaingan yang ada di dunia ini cenderung sangat tinggi, terutama yang ada di luar negeri. Dikarenakan kalau memang kita kerja di perusahaan multinasional, saingan kita bukan orang Indonesia saja, tapi saingan kita bisa dari negara mana saja, dari ujung dunia mana saja, dan bisa aja ketemu di Malaysia misalnya. Dan ini membuat kita harus bekerja ekstra supaya kita bisa mendapatkan yang lebih pula. Tentunya cara yang paling mudah untuk bisa kerja di luar negeri adalah dengan kuliah di luar negeri. Namun tentunya nggak semua orang punya privilege tersebut, yang mana akhirnya kita harus mempersiapkan diri kita di dalam negeri terlebih dahulu agar nantinya kita bisa mendapatkan karir yang lebih baik di luar negeri. Jadi pastikan kita sudah mempersiapkan diri dulu. Jadi kalau memang peluangnya datang, ya bisa aja gayung bersambut. Tentunya saya bisa mencapai posisi hari ini, tentunya ini merupakan akumulasi dari persiapan lebih dari 10 tahun. Tentunya kalau memang kita mau mulai karir kita langsung di luar negeri, tentunya itu bisa, tapi kita harus mulai dari angka yang lebih kecil terlebih dahulu. Namun ingat kembali lagi seperti yang saya katakan, kalau kita isi dari posisi yang paling rendah, pastikan kita memang punya peluang untuk naik, kalau enggak bisa aja itu bukan pilihan yang cukup bijak untuk kita bekerja di luar negeri. Jadi alangkah lebih baik kita pertimbangkan jauh lebih matang sebelum kita ambil suatu posisi di luar negeri untuk jangka waktu yang lebih panjang. Mungkin untuk hidup single itu cukup-cukup saja, oke-oke aja, tapi ketika kita nanti berkeluarga, ini hitungannya sudah agak berbeda. Dan tentunya kalau kita mau dicari, maka kita harus bangun reputasi secara global, pastikan kita bisa punya banyak bahasa seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Dikarenakan tentunya kalau kita mau kerja di luar negeri, hampir bisa saya pastikan kita akan kerja di perusahaan multinasional. Dan waktu saya kemarin diterima, saya sempat ditanyakan apakah saya bisa fasih berbahasa Mandarin untuk mempresentasikan hal-hal yang teknis. Ya sayangnya sih nggak bisa. Sayangnya memang saya bisa bahasa Mandarin sedikit hanya untuk bahasa-bahasa sehari-hari. Ya tentunya ini jadi sedikit kalah memang. Tapi kalau memang waktu itu saya bisa bahasa Mandarin, mungkin saya bisa mendapatkan penghasilan ekstra yang lebih banyak pula. Namun ini bukan hal yang disesali, ini adalah hal yang menurut saya perlu dibagikan kepada Sobat Pintar agar Sobat Pintar bisa punya persiapan sebelum nantinya mulai melamar ke luar negeri. Karena memang melamar ke luar negeri bukan hal yang sangat mudah sekali, ada banyak sekali yang harus dipertimbangkan dan ada banyak sekali yang harus dipersiapkan. Dan yang terakhir, seperti yang pepatah katakan, lebih baik hujan batu di negara sendiri daripada hujan es di negara orang lain. Artinya dalam hal ini, baik mau kerja di dalam negeri ataupun kerja di luar negeri, masing-masing ada plus minusnya. Tinggal kita timbang-timbang sendiri dan kita cocokkan kepada diri sendiri mana yang bisa kita terima dan mana yang kita nggak bisa terima. Kalau memang tinggal di luar negeri ataupun kerja di luar negeri ini memberikan kita pengembangan diri yang jauh lebih baik, memberikan kita nilai yang lebih baik, mungkin tinggal di luar negeri dan kerja di luar negeri bisa menjadi pilihan yang baik pula. Namun bukan hanya terbatas itu saja, dikarenakan ada juga peluang untuk kerja di luar negeri tapi secara remote. Maksudnya kita bisa kerja di luar negeri, di perusahaan luar negeri, tapi kerjanya dari Indonesia. Ini merupakan pilihan yang menurut saya cukup masuk akal, apalagi belakangan ini semenjak zaman pandemi, semakin banyak perusahaan yang membuka peluang untuk pekerja remote ataupun pekerja yang jarak jauh untuk bisa bekerja dari rumah mereka. Dikarenakan memang saat ini perusahaan-perusahaan yang berkembang kekurangan talenta. Dan dengan kita rajin mencari peluang, bisa aja peluang yang ada ini kalau kita sambut, bisa aja ini menjadi pilihan yang baik untuk kita. Jadi itu saja episode hari ini mengenai gimana saya bisa kerja di luar negeri dan beberapa tips yang Sobat Pintar bisa lakukan agar bisa mendapatkan karir yang cukup baik di luar negeri. Kalau misalnya Sobat Pintar ada pertanyaan, tulis saja langsung di kolom komentar. Itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.